Saya tidak tahu ya, itu memang ada ijtihad sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya mereka keluar dulu meninggalkan apa? Palestina untuk menyusun kekuatan ya. Namun kita bicara kenyataannya mereka tidak mau. Kenyataannya mereka tidak mau. Dan kita katakan tatkala mereka tidak mau, maka tetap kita harus membantu mereka. Adapun seharusnya mereka pergi atau tidak, wallahu alam bisawab, itu urusan ulama. Namun kita bicara kenyataan yang ada, mereka tidak mau apa? Pergi. Tatkala mereka tidak mau pergi, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka. Sementara mereka terluka, mereka kemudian sedang berperang, maka kita bantu sebisanya. Apakah yang mereka lakukan salah atau benar, tetap kita bantu. Ya, tetap kita bantu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, bahwa beberapa ulama menganjurkan agar masyarakat Palestina keluar dari Palestina. Ternyata fatwanya tidak demikian. Salah satu yang sering dituduh seperti itu adalah Syekh Albani, rahimahullah. Dan ada murid beliau yang kemudian konfirmasi ke beliau, apakah benar Syekh itu pernah menyuruh masyarakat Palestina untuk keluar meninggalkan Palestina? Beliau mengatakan, enggak benar, dusta. Dan beberapa stasiun berita, majalah-majalah menyebarkan ini tanpa konfirmasi, itu dusta, enggak benar. Penjajahan itu tidak merata, Pak. Ada sebagian yang aman, ada sebagian yang tinggal di posisi di mana mereka masih bisa ibadah, ada di posisi di mana mereka nggak bisa ibadah. Sehingga penjajahan yang dilakukan oleh orang Yahudi ini, ada yang tekanannya besar, dan ada yang masih di posisi aman. Beliau sampaikan, bagi kaum muslimin yang tinggal di daerah, yang mendapatkan tekanan yang besar, sehingga tidak bisa sholat, nggak bisa adzan, tidak bisa melaksanakan syariat Islam, dan bahkan nyawanya terancam, kehormatannya terancam, lebih baik dia pindah. Pindahnya ke mana? Tidak harus keluar Palestina. Bisa cari daerah yang lain, masih dalam lingkaran wilayah Palestina, tapi posisinya lebih aman. Sehingga mereka bisa adzan, mereka bisa Jumatan, mereka bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, secara berjamaah, bukan bertahan di tempat yang mereka ditindas, sehingga mereka tidak bisa melakukan semua aktivitas itu. Apakah benar Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa ini. Beliau, para ulama, ketika memberikan fatwa, mereka berfatwa bukan dengan hawa nafsunya, tapi dengan dalil, dengan Quran, dengan sunnah, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar. Karena kondisi orang-orang Palestina kondisi lemah, mustadhafin, dan mereka tidak bisa menegakkan agamanya, tidak bisa belajar, tidak bisa mengamalkan amal dengan benar, tidak bisa bermuamalah dengan benar, ditekan oleh orang Yahudi. Kehidupan mereka, kehidupan yang semuanya serba dihantui dengan berbagai macam ketakutan. Nah, kondisi yang seperti ini nggak bisa mereka melaksanakan jihad, nggak bisa juga mereka belajar agama yang benar. Nah, para ulama mengatakan harus hijrah dari negeri ini ke negeri Islam, hijrah, mempersiapkan kekuatan. Adapun soal tanah, soal Masjid Al-Aqsa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Jadi kita lihat sekarang, ya, kita kembali pada zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah lahir. Abdul Muttalib, ketika Abraha akan menyerang Ka'bah, Abdul Muttalib masih kafir dia, dan mati dalam keadaan kafir. Abdul Muttalib, kata Abdul Muttalib, kita singkirkan. Ketika Abraha mengambil kambing-kambingnya itu, kambingnya Abdul Muttalib, kembalikan kambing saya. Kata Abraha, kok kamu minta kambing yang saya akan serang Ka'bah? Ya, kalau kambing itu milik saya, tapi kalau Ka'bah milik Allah. Maka menyingkir mereka semuanya. Ketika Abraha sudah mendekat, ditolong oleh Allah SWT, dikirimkan tayran ababil. Hancur mereka semuanya. Nah, sekarang orang-orang Palestina hijrah, tinggalkan Masjid Al-Aqsa, Allah yang akan bela, mempersiapkan kekuatan. Sekarang ini terus dibunuh kaum muslimin, dan para ulama mengatakan harus tetap bertahan. Mereka tidak ikut berjuang di sini. Yang mengatakan harus bertahan, mereka tidak ikut berjuang, tidak merasakan bagaimana susahnya orang-orang Palestina, sedihnya mereka, sulitnya mereka di Palestina ini luar biasa. Hatta muamalah mereka juga terjepit habis, muamalahnya mereka, sampai mereka jual juga apa saja, sampai salib pun mereka jual, dan masih banyak lagi yang lain. Ketika saya tanya, kenapa salib ini dijual oleh kamu? Kenapa salib ini dijual? Ini nggak boleh. Ibadah-ibadah orang-orang Yahudi, patung-patung nggak boleh dijual. Kata mereka, apa jawabnya?
saya melakukan ini karena inilah yang saya diperintahkan oleh orang penguasa. Penguasa Yahudi memerintahkan. Saya nggak punya kemampuan. Ini orang Islam, saya tanya langsung pada mereka di Palestina. Nggak bisa. Ini yang saya harus lakukan seperti ini. Masjid Al-Aqsa juga sepi dari kaum muslimin. Perempuan-perempuan yang berpakaian telanjang banyak sekali. Dan banyak lagi kesyirikan, bid'ah dan yang lain yang mereka lakukan. Caranya gimana? Mereka harus hijrah dulu. Jadi fatwanya para ulama ini benar. Hijrah dulu sebagaimana Rasulullah. Sekarang kita lihat Palestina dengan Mekah. Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kata Rasulullah kepada Mekah, wahai Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau seandainya kaumku tidak mengusir aku tidak akan pindah dari kota ini. Tapi Rasulullah hijrah karena Allah memerintahkan untuk hijrah. Begitu juga tentang Palestina, kota suci. Artinya masjid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya yang disunahkan untuk kita sholat di sana, termasuk masjid yang mulia, tapi bukan termasuk haram, bukan termasuk, saya tadi keliru, bukan kota suci. Yang dikatakan kota suci dua, artinya yang dikatakan haram Mekah dan Madinah. Adapun Palestina tidak termasuk haram. Makanya tinggalkan hijrah, kemudian memberikan kekuatan bersama kaum muslimin, baru kembali lagi. Tapi kalau terus kondisi yang ada sekarang ini, melempar dengan batu, dengan bom, yang dibunuh kaum muslimin lebih dari itu. 1 atau 10 orang Yahudi yang terbunuh, mereka membunuh 50 kaum muslimin. Dan terus seperti itu.